Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup tabah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak orang, termasuk orang yang Kristen sekalipun, berputus asa di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang makin lama makin berat, Bapak. Bahkan tidak jarang mereka mengambil jalan pintas dengan bunuh diri ataupun lari ke hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki itu, Bapak. Nah, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang berat seperti ini, bagaimana seseorang itu bisa bertahan, bisa tabah menghadapi semuanya itu, Pak? Pertama-tama kita ingin melihat dulu tentang ketabahan itu sendiri. Ketabahan bukanlah sesuatu yang kita itu tuh dapat peroleh, misalkan dengan cara hanya berdoa. Terus tiba-tiba misalkan ya dari sorga Tuhan turunkan sesuatu yang bernama ketabahan. Bukan. Ketabahan sebetulnya adalah hasil dari penggemblengan karakter lewat proses waktu dan tekanan hidup. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ketabahan bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh ya dari luar diri kita. Tidak. Tuhan akan menerjunkan kita ke dalam situasi-situasi yang berat, yang keras. Sebab melalui penggemblengan itulah akhirnya akan keluar ketabahan dari dalam diri kita. Nah, untuk kita bisa belajar ya, bertahan di dalam penggemblengan itu, sehingga pada akhirnya bisa membuahkan karakter yang tabah, kita perlu melihat firman Tuhan. Saya akan lihat kehidupan Paulus dan tekanan-tekanan yang harus dihadapinya. Di 2 Korintus pasal 11, ayat 23 dan seterusnya, Paulus memaparkan penderitaan yang harus dan pernah dilewatinya. Dia berkata, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, maka kemudian Paulus menyimpulkan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Nah, kalau kita ini ingin membanggakan diri ya, kita akan ya menyebut-nyebut keberhasilan kita ya Pak Gunawan. Tapi Paulus ini nih bukannya menyebut-nyebut keberhasilannya, dia menyebut-nyebut penderitaannya. Dan ini adalah cuplikan dari penderitaannya, bukan seluruh penderitaan yang pernah dia alaminya. Nah, tapi yang dia ingin tekankan adalah bahwa dia berhasil melewati semua itu. Dan kenapa dia berhasil? Sebab dia berkata memang, nah itu tuh. Dia sebut-sebut Allah
yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Dan dia katakan, jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Nah, ketabahan muncul dari gesekan. Itu pelajaran pertama yang kita bisa timba di sini. Dalam menghadapi kesulitan, biasanya reaksi awal kita adalah melarikan diri atau mencari jalan keluar secepat mungkin. Kadang memang kita berhasil ya, tapi ada kalanya kita gagal mendapatkan solusi yang kita inginkan. Pada akhirnya kita terpaksa harus menghadapi kesulitan itu dan menanggung derita. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Kita harus diam, kita harus berdiri tegak, kita harus menahan derita dan sakit. Ya, kalau kita mau belajar untuk bertahan sehingga bisa melahirkan ketabahan dalam diri kita, nah kita tidak boleh mencari jalan pintas yang salah atau membentengi diri agar tidak terjerumus ke dalam cara penyelesaian yang berdosa. Ya, memang gesekan dengan kesulitan itu bisa menimbulkan ketabahan, Pak. Tapi kalau gesekan itu terlalu keras, Pak, sehingga orang itu tidak siap gitu menghadapi gesekan yang sedemikian keras, lalu dia menjadi orang yang tidak tabah lagi menghadapi itu. Itu bagaimana, Pak? Ada kalanya dalam menghadapi gesekan dengan kesulitan, kita akhirnya tuh lepas perspektif. Kita luput melihat Tuhan. Saya kira orang yang akhirnya jatuh ya, atau remuk ya, adalah orang yang tidak lagi melihat Tuhan dalam menghadapi gesekan dengan kesulitan itu. Kalau kita tetap menatap Tuhan, tetap berpegangan padanya, tidak meninggalkan dan melepaskan genggaman tangan Tuhan, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan remuk. Ya, karena tangan Tuhan itu tuh akan terus menuntun kita. Dan buktinya adalah dalam hal ini Paulus. Dia menderita seperti itu. Tapi dia tidak kehilangan Kristus dalam hidupnya. Dia terus-menerus memegang tangan Kristus. Nah, waktu dia tetap berpegangan dengan tangan Kristus, ketabahanlah yang mulai muncul dari dalam dirinya. Dan karakter tabah itulah yang akhirnya menjadi karakter yang sangat-sangat cemerlang dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya, berarti seperti beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang hidup bersukacita, bahwa itu dasarnya adalah Kristus sendiri. Di sini juga hal yang sama harus terjadi gitu Pak Boleh. Yang menjadi dasar kekuatan kita itu adalah Kristus sendiri. Betul sekali. Sebab sungguh-sungguh kalau kita pikir-pikir ya, di luar Kristus, siapakah yang bisa menjadi sumber kekuatan kita seperti itu? Tidak ada. Ya, orang yang kita paling andalkan sekalipun bisa mengecewakan kita. Yang kita gantungi ya, sandarkan, tapi akhirnya toh bisa mengecewakan hati kita. Nah, memang tidak ada yang lain selain Kristus. Selain dari ketabahan itu tuh muncul dari gesekan dengan kesulitan, kita juga harus belajar bahwa ketabahan muncul dari keputusan kita untuk tidak terikat oleh waktu. Nah, saya akan jelaskan apa yang saya maksud di sini. Seringkali kita menetapkan batas waktu dalam penderitaan. Bahwa kita hanya akan menderita sampai batas waktu tertentu. Misalkan kita berkata, sampai bulan depan, atau sampai 2 bulan lagi, atau sampai tahun depan. Nah, seolah-olah kita itu tuh mempunyai kuasa menetapkan kapan penderitaan itu akan berakhir. Masalahnya adalah kita tidak selalu tahu sampai kapan kita harus menderita. Tidak. Jadi, kita harus berkata kepada diri sendiri bahwa kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Dan kita mesti berhenti menduga-duga. Kenapa? Sebab setiap dugaan yang meleset akan memperburuk kekecewaan kita dan malah memperlemah daya tahan kita. Tapi kan orang itu berharap gitu Pak Boleh. Besok pasti sudah lewat lah masalah ini. Atau besok juga sudah bisa terselesaikan gitu Pak Boleh. Itu kan satu harapan sebenarnya Pak Boleh. Harapan tidak apa-apa. Ya, tapi jangan kita menjadikan harapan itu sebagai sesuatu yang pasti.
bahwa besok saya akan lepas dari penderitaan ini. Belum tentu. Ya. Ketabahan muncul bukan dari harapan-harapan seperti itu. Ketabahan muncul tatkala kita memang memutuskan kita harus tinggal bersama penderitaan ini. Kita sudah menerimanya. Ini adalah bagian hidup kita. Dan kita tidak lagi menetapkan batas waktu kapan derita ini harus berakhir. Sekali lagi ini saya perlu angkat karena memang kecenderungan kita adalah menetapkan batas waktu itu. Seolah-olah kita tahu kapan penderitaan akan berakhir atau seolah-olah kita mempunyai kuasa untuk mengakhirinya. Tidak. Kita tidak tahu dan kita tidak mempunyai kuasa. Jadi kita harus berkata, oke, saya akan hidup hari lepas hari. Hari ini saya hidup dengan penderitaan. Saya minta Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk melewati hari ini. Besok Tuhan akan memberikan kekuatan yang sama. Dan itulah caranya kita menghadapi penderitaan. Ya, dan itu akan menumbuhkan ketabahan di dalam diri seseorang, Pak. Betul sekali. Nah, tadi Pak Gunawan sudah menyinggung tentang pengharapan. Dan saya mengatakan bahwa kita boleh berharap ya bahwa besok kita akan lebih baik lagi, tapi kita mesti belajar hidup dengan penderitaan itu hari lepas hari. Namun saya juga ingin menekankan satu hal yang lain. Bahwa kita juga harus tetap berharap pada, kebenaran janji Tuhan. Kita bukan berharap bahwa besok saya pasti lepas. Besok penderitaan ini akan berakhir. Tidak. Itu belum tentu merupakan janji Tuhan atau rencana Tuhan atas hidup kita. Belum tentu. Ya. Jadi, saya ingin menekankan bahwa ketabahan adalah buah dari pengharapan pada kebenaran janji Tuhan. Nah, janji Tuhan yang mana tuh? Yang kita harus pegang. Dan jangan sampai kita keliru menafsir janji Tuhan. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 12, ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa janji Tuhan? Di mana kita boleh menyandarkan harapan kita pada janjinya? Ini dia. Bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Ini nih janji Tuhan. Nah, kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan menyelesaikan penderitaan kita atau kesusahan kita. Kita tidak tahu itu. Yang kita tahu adalah bahwa Ia akan menyelesaikannya. Dia akan menyelesaikannya. Tapi bagaimana caranya, itu kita tidak tahu. Berarti ketabahan, kalau seseorang itu memiliki ketabahan, dia akan bersikap aktif, nggak boleh? Khususnya menanggapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya. Karena ada orang yang berkata tabah, tapi sebenarnya dia bukan tabah, hanya memendam perasaan gitu loh, Pak. Saya kira itu tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi orang yang tabah itu tuh ya memang, tadi saya sudah singgung, memang dia harus berdiam, tidak lari dari penderitaan. Tapi bukannya berarti dia pasif tidak berbuat apa-apa. Ya, dia juga akan terus memberi tanggapan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Jalan keluar apa tuh yang mungkin Tuhan sedang bisikan kepadanya? Nah, dia juga terbuka. Sebab memang dia tidak tahu pasti sesungguhnya dengan cara apakah Tuhan akan menolongnya. Jadi, apa yang Tuhan sedang kerjakan, dia akan tanggapi. Dia akan lakukan. Karena dia tahu bahwa Tuhan bisa memakai cara-cara itu tuh yang belum terpikir olehnya sekarang. Ya. Ada orang itu yang mengartikan ketabahan itu sebagai kekuatan dirinya gitu, Pak. Apakah itu betul, Pak? Ketabahan tidak berarti selalu merasa kuat. Nah, ini nih kesalahpahaman yang kita harus luruskan. Seringkali kita beranggapan, wah, orang yang tabah itu tuh selalu kuat. Atau kita harus merasa diri kuat,
baru kita menganggap diri kita tabah. Oh tidak, berkali-kali Paulus berkata, lemah. Di dalam kelemahanku, aku merasa lemah. Dengan kata lain, Paulus pun mengenal, paham dengan perasaan lemah ini nih. Tapi yang dia ingin tekankan adalah, pada waktu ia lemah, kekuatan Kristus dinyatakan. Artinya waktu dia benar-benar tergeletak ke dalam kelemahan, Tuhan akan mengangkatnya. Tuhan memberinya kekuatan dengan cara yang tak pernah terpikirkan olehnya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa tabah dan lemah bergandengan tangan. Ya, tabah dan lemah bergandengan tangan. Bukannya kalau kita tabah, kita tidak boleh sekalipun merasa lemah. Bukan itu. Perjalanannya jadinya seperti ini. Dari kelemahan, kita beralih kepada pengharapan. Akan janji Tuhan bahwa kasih karunia cukup untuk kita. Nah, dari pengharapan, kita akan menerima kekuatan. Karena janji Kristus tadi itu, kasih karuniaku cukup bagimu. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus juga memperagakan dengan bagus sekali ketika menghadapi salib, Pak Paul. Dia di sana menunjukkan ketabahannya, tapi sekaligus kita melihat bagaimana pergumulannya dengan sampai menangis, sampai berpeluh seperti itu. Betul sekali. Itu kan menunjukkan ketabahan yang betul gitu, Pak. Betul sekali. Dan waktu dia memasuki Taman Getsemani, dia tidak bersorak-sorai, berkata saya kuat, saya tidak akan terpengaruh oleh penderitaan ini. Tidak. Dia justru meminta murid-muridnya berdoa untuk dia. Kenapa? Sebab sebagai anak Allah, namun juga sebagai manusia yang sama seperti kita, dia bisa merasa lemah, bisa merasa takut. Sebab kata yang dia gunakan ya, hatiku itu tuh susah. Itu tuh kata yang memang syarat dengan muatan emosi, ketegangan, ketakutan, kelemahan. Ini semua bercampur menjadi satu. Dan dia mengakui itulah yang dirasakannya tatkala dia harus berhadapan dengan salib. Maka dia perlu berdoa dan berdoa. Dan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dia mendapatkan kekuatan ya secara supernatural. Jadi ini juga janji buat kita bahwa waktu kita menghadapi kesusahan, penderitaan, Tuhan akan menyatakan kekuatannya untuk kita. Nah, prinsip yang akan saya juga angkat di sini adalah Tuhan menyatakan kekuatannya untuk kita hari ini. Ya, nah ini acap kali kita berharap kekuatan ini akan berlangsung terus-menerus. Besoknya lagi terus-menerus akan kuat. Tidak. Kekuatan Tuhan diberikan kepada kita hari lepas hari. Setiap hari kita merasa lemah, setiap hari kita datang kepadanya untuk berserah dan berharap kembali, dan setiap hari kita akan dikuatkan. Ya, jadi jangan sampai kita berputus asa dan berkata, kemarin kok saya kuat, sekarang kok saya lemah. Betul. Anugerah Tuhan cukup untuk kita hari ini. Dan besok minta lagi kekuatan Tuhan untuk menghadapi hari esok. Iya. Tadi Pak Paul mengemukakan tentang Tuhan Yesus yang minta murid-muridnya berdoa buat dia di Taman Getsemani, Pak Paul. Nah, di sini apakah memang begitu besar peran dari orang-orang di sekeliling kita yang seiman dengan kita mendukung kita untuk tetap tabah di dalam situasi yang berat seperti itu, Pak? Sangat besar sekali, Pak Gunawan. Dalam penderitaan, kita itu tuh sangat membutuhkan uluran tangan teman-teman. Kita tidak membutuhkan penghakiman dari teman-teman, karena itu makin memperlemah daya tahan kita. Kita membutuhkan uluran tangan mereka. Perhatian mereka, ya, itu sangat-sangat menghibur kita. Apalagi kepedulian mereka yang dinyatakan secara konkret, mereka mau membantu kita. Nah, itu akan sangat memberikan kita semangat ya untuk melanjutkan kehidupan ini. Jadi dengan kata lain, seringkali ketabahan itu tuh kita terima juga ya, kita pinjam dari orang lain. Kita tidak bisa sendirian menghadapinya tuh. Kita perlu mendapatkan dukungan-dukungan. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa tetap sumbernya, fondasinya bukan orang lain. Jangan sampai kita terlalu menggantungkan diri pada pertolongan orang. Sebab belum tentu datang. Yang kita harus gantungi, sadari adalah kekuatan Kristus sendiri. Sebab janjinya adalah kasih karuniaku cukup bagimu.
Ya, jadi itu juga terjadi di Getsemani, Pak, di mana para murid itu tertidur sampai Tuhan Yesus bilang tidak bisakah kamu berjaga-jaga itu. Betul, dan waktu tentara datang menangkap Tuhan, mereka bahkan melarikan Iya, diri. melarikan diri. Dan Tuhan harus menjalani Via Dolorosa itu tuh, perjalanan kesengsaraan itu sampai ke kayu salib dia sendiri. Itu menggambarkan kalau kita menggantungkan diri kita kepada orang-orang lain, walaupun berapapun besarnya, itu akan menimbulkan kekecewaan, Bapak ya. Betul. Dan ketabahan yang murni ya Pak Gunawan memang bukanlah ketabahan yang dipinjamkan oleh orang. Kadang-kadang ya kita merasa lebih kuat ya karena ada orang-orang yang mendukung kita. Namun kalau kita hanya kuat kalau ada orang, berarti kitanya tetap belum memproduksi ketabahan itu. Ketabahan yang murni hanya akan muncul tatkala kita memang tidak lagi bergantung pada yang lain, tapi hanya pada Kristus. Nah, disitulah ketabahan akan bertunas ya. Ya. Tetapi mengapa ada beberapa orang itu yang sampai pada puncaknya itu putus asa dia, Bapak? Lalu ya seperti tadi di awal perbincangan ini, orang itu mengambil jalan pintas untuk bunuh diri gitu, Bapak. Kenapa? Seringkali orang yang berputus asa adalah orang yang tidak lagi memiliki pengharapan. Sebagaimana telah kita bahas ya dalam siaran yang lampau, bahwa kita ini mesti bersyukur ya. Bersyukur berarti menghitung apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan bersyukur juga berarti kita berharap ya, berpengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan Dia akan menolong kita. Orang yang berputus asa sebetulnya orang yang telah berhenti berharap bahwa Tuhan itu tuh masih ada dan akan menolongnya. Nah, Tuhan masih ada dan Tuhan akan menolong. Waktunya Tuhan bukanlah waktu kita. Itu yang mesti kita sadari. Tapi pada waktunya Tuhan akan bertindak melepaskan kita dengan cara Tuhan yang paling sempurna itu. Ya, berarti ada kaitan yang sangat erat antara ketabahan, ketahanan, pengharapan dan sebagainya itu, Pak. Sangat-sangat berkaitan semuanya. Dan memang menjadi sebuah kesatuan, ya. Orang yang tabah, orang yang mempunyai pengharapan. Kenapa dia mempunyai pengharapan? Karena dia tahu kebenaran janji Tuhan yang telah berjanji bahwa anugerahku atau kasih karuniaku cukup bagimu. Nah, jadi dia percaya bahwa janji Tuhan itu benar. Kasih karunia Tuhan cukup untukku. Maka berarti saya masih bisa melewati ini. Nah, akhirnya dia berjalan lagi. Semakin dia berjalan, semakin dia tabah. Karena keluarlah ya ketabahan itu dari dalam dirinya. Dia tidak mudah lagi mundur, tidak mudah lagi jatuh. Dia terus bertahan dan dia terus bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia bisa melihat melampaui penderitaannya. Nah, orang yang putus asa tenggelam di dalam penderitaan. Dia tidak mampu melihat apa yang masih ada di balik atau di luar dari penderitaannya itu. Ya, atau orang yang hanya bertahan tanpa pengharapan itu pada suatu saat tertentu akan kehabisan tenaga untuk bertahan, Pak Bos. Dan sekali. Dia pasti jatuh gitu. Betul sekali. Kita nggak bisa memang terus-menerus bertahan tanpa memiliki pengharapan. Ya, jadi memang perlu adanya pengharapan bahwa di luar penderitaan ini, setelah melewati penderitaan ini, akan ada hari yang lain. Akan ada anugerah Tuhan yang lain untuk kita. Ya, kalau contoh seperti Yusuf di Perjanjian Lama yang begitu mengalami banyak penderitaan, dia bisa bertahan. Ini seorang contoh dari seorang yang hidupnya tabah. Betul sekali. Dan kita bisa kontraskan dia dengan Yudas. Yudas memang membuat kesalahan yang besar sekali. Dia menjual gurunya, ya, Tuhannya, kepada orang-orang Farisi. Nah, dalam penyesalannya, dia tahu dia salah, dia tenggelam dalam penderitaan itu. Dia tidak bisa melihat apa itu yang ada di balik penderitaannya. Dia pandangan matanya tidak bisa melampaui penderitaan. Dia stop di penderitaan. Tidak ada lagi adanya harapan. Maka akhirnya dia membunuh dirinya. Ya, tapi lain dengan Yusuf. Dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Meskipun saat-saat itu dia masih dalam penjara dan
Berbelasan tahun dia harus menjadi seorang budak dan tahanan. Namun matanya bisa melihat melampaui penderitaan itu. Nah, jadi orang yang bisa melewati penderitaan, orang yang bisa memandang melampaui penderitaan itu. Ya, di saat-saat seperti sekarang ini memang perbincangan seperti ini sangat penting sekali, Pak Paul, di mana kita berharap ada banyak orang yang bisa memiliki ketabahan di dalam hidup ini. Jadi Pak Paul, banyak terima kasih sekali untuk perbincangan pada kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hidup tabah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.